sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, abang dan kakak di sini semua berharap adik-adik dan para orang tua dalam keadaan sehat dan penuh Sukacita. Oke, untuk ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Bang Sintong dan Kak. Kak Yesi. Nah, dan ada juga abang-abang musik yang handal. Ada Bang Samosir. Ada Bang Fendi Purba. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, ada saatnya kita untuk memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita ambil waktu sejenak, lipat tangan dan tutup mata. Kita doa saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Untuk ibadah yang pertama, untuk lagu yang pertama, mari kita bernyanyi dari lagu Setinggi-tingginya Langit. Sebelum kita bernyanyi, abang dan kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Di hitungannya ketiga, adik-adik semua harus bangkit berdiri ya. Oke, udah siap? 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Mari kita bernyanyi dari lagu pujian Setinggi-tingginya Langit. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus. Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, sekarang abang dan kakak semua ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu Tuhan kepada kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan, di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, atas kesehatan, atas segala sesuatunya Tuhan yang telah terjadi kepada kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami hendak beribadah Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, tak lupa Kau juga berkati Tuhan, Papa Mama Tuhan, Kau berkati abang dan adik di rumah Tuhan, kiranya Kau memberkati Tuhan, menjagai kami semua Tuhan. Ya Tuhan, atas segalanya Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, untuk lagu yang kedua, mari kita bernyanyi lagu dari yang berjudul Allah Ditinggikan. Oke, adik-adik harus penuh dengan semangat, bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Allah Ditinggikan.
bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Karta harap kabar kalian di rumah luar biasa. Hari ini kakak akan membawakan ayat hafalan untuk minggu ini. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama lihat ayat hafalan minggu lalu. Shalom. Shalom kakak guru sekolah minggu. Shalom abang kakak guru sekolah minggu. Saya Kezia Simanjuntak Horong 2. Nama saya Teresia Simanjuntak Horong 3. Nama saya Kiara Kisah Siregar kelas 5 Horong 3. Yohanes 15 ayat 17. Yohanes 15 ayat 17. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah orang-orang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu. 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 kasihilah Kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku Kepadamu. Kasihilah Seorang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu. kasihanilah seorang Seorang akan yang lain. akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Salah. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. inilah Inilah
perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu, 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 kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Kasihilah seorang akan yang lain. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, Tuhan memberkati. Dadah. Nah, itu tadi ayat hafalan minggu lalu yang sudah dihafalkan oleh adik-adik di rumah. Tetap semangat ya untuk menghafalkan. Dan Kak Arta akan kasih ayat hafalan untuk kalian di minggu ini. Ayat hafalannya kali ini bukan dari ayat Alkitab yang kalian hafalkan, tapi dari salah satu hukum Tuhan. Tahu kan hukum Tuhan ada berapa? 10. Dan untuk ayat hafalan minggu ini adalah dari titah pertama. Ada yang tahu nggak titah pertama itu apa? Kakak kasih tahu ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kakak Arta ulang ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Mudah kan? Nah, silakan kalian pelajari di rumah. Seperti biasanya, nanti batas pengumpulannya adalah hari Rabu. Jangan lupa untuk di-upload di Instagram Sekolah Minggu, yaitu SMHKBP Lontar Surabaya, atau di Facebook Gereja HKBP Lontar. Sudah paham? Baiklah, terima kasih. Selamat menghafalkan. Kakak dan abang tunggu ya. Tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Itu dia adik-adik ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Kak Arta. Kakak harap kalian semuanya bisa berlomba-lomba untuk menyampaikan ayat hafalannya ya. Sebelum kita memasuki untuk cerita kali ini, kakak ajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi Agungkan Kuasa Namanya. Kita bernyanyi. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatan Raja mulia, dan puji, 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 Yesus Tuhanmu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya nih adik-adik sekolah minggu? Pasti puji Tuhan. Bang Tamrin apa kabarnya? Baik Kak Devi. Puji Tuhan, kita di sini bisa berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai cerita atau mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak dan abang mengundang adik-adik untuk sikap berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga, puji syukur pada kesempatan hari ini ya Bapa. Kami masih bisa berkumpul kembali walaupun melalui online ya Bapa. Bapa berkatilah ibadah ini, terlebih berkatilah kami anak-anak-Mu yang hendak ingin mendengarkan sedikit cerita firman Tuhan ya Bapa. Berikan kehikmatan ya Bapa pada
hari ini ya Bapa, agar kami Tuhan dapat mendengar dan menerima setiap isi cerita firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak abang guru sekolah minggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, siapa yang sudah menyiapkan Alkitab serta alat tulisnya nih? Yang belum, yuk ambil dulu Alkitabnya, kakak tunggu. Adik-adik mengambil Alkitabnya dulu, yuk. Sudah semua? Oke, good. Mari kita buka firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Lukas 9 ayat 28 hingga 36. Untuk ayat yang genap, Kak Devi dan adik-adik yang perempuan baca ayat yang genap dan juga yang laki-laki serta Bang Tamrin membacakan ayat yang ganjil. Oke. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Oke adik-adik, pada firman Tuhan hari ini, Kak Devi mau bertanya kepada adik-adik nih. Siapakah Yesus bagi adik-adik sekolah minggu? Oke, good, terima kasih. Nah, untuk Kak Devi, Yesus itu adalah juru selamat kita. Dialah Allah Bapa kita yang baik, yang luar biasa, dan dialah yang kita muliakan dan kita tinggikan namanya serta kita agungkan dimanapun kita berada. Nah, Bang Tamrin, kalau Bang Tamrin nih, Yesus itu siapa bagi Bang Tamrin? Yesus bagi Bang Tamrin pribadi, Yesus itu juru selamat, Yesus itu penolong buat Abang Tamrin, Yesus itu yang membimbing, yang melakukan yang terbaik buat kehidupan Bang Tamrin dan juga kehidupan adik-adik sekolah minggu di rumah. Oke, bener banget itu Bang Tamrin. Tuhan Yesus itu memang baik. Apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita minta, Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Nah, untuk firman Tuhan kita pada hari ini, nah Kak Devi mau tanya nih, siapa yang sudah pernah melihat gunung atau yang sudah pergi naik ke gunung? Nah, pasti kalau kita naik ke gunung rasanya capek banget kan ya Bang ya? Iya, benar sih Kak Devi. Kita membutuhkan usaha atau stamina yang kuat untuk naik ke atas puncak gunung. Nah, dengan firman Tuhan hari ini bahwa Yesus hendak pergi naik ke
sebuah gunung bersama ketiga murid Yesus. Siapakah dia? Yaitu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Setelah mereka perjalanan untuk ke atas gunung, Yesus tidak lupa untuk memberikan pesan kepada ketiga murid ini. Pesannya, melalui peristiwa yang terjadi di gunung ini, kelak para murid-murid Tuhan Yesus yang percaya pada Tuhan Yesus memahami apa itu kata wafat dan juga kata kebangkitan Tuhan Yesus yang kita tahu pada saat ini. Oke, adik-adik, setelah Tuhan Yesus dan juga ketiga muridnya itu sedang berjalan, akhirnya mereka sampailah ke atas puncak gunung tersebut. Sesampainya mereka di sana, Yesus mengalami sebuah perubahan. Perubahan apa ya Kak Devi? Nah, perubahan apa itu? Perubahan wujud rupa Tuhan Yesus. Di mana wajah Tuhan Yesus yang kita kenal itu berubah bersinar terang seperti matahari yang ada di atas. Dan juga baju yang Tuhan Yesus pakai juga berubah menjadi terang benderang yang sangat berkilau-kilauan. Wah, benar juga Kak Devi. Dan adik-adik tahu selanjutnya ketiga muridnya itu sangatlah kagum melihat wujud dan wajahnya Yesus Kristus pada saat sedang berdoa di Gunung Sinai. Nah, sambil terkagum, para muridnya juga melihat munculnya Nabi Musa dan Nabi Elia. Ya, adik-adik tahu sendiri kan, Nabi Musa itu ialah nabi yang menerima hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Seperti yang sudah disampaikan ke Arta tadi, yaitu hukum Taurat pertama. Sedangkan Nabi Musa menerima 10 hukum Taurat. Dan juga ada satu nabi nih, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang pemberani, yang tetap takut akan Tuhan. Makanya ia berani mengusir nabi-nabi palsu pada zamannya Nabi Elia pada zamannya itu. Nah, setelah itu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, seperti yang ada di ayat Alkitab yang setelah kita baca. Petrus bertanya kepada Yesus, yaitu, baiklah kami mendirikan 3 kemah buat yang pertama buat Yesus Kristus, yang kedua buat Nabi Musa, dan yang ketiga buat Nabi Elia. Tetapi tiba-tiba turunlah awan yang menaungi mereka. Seperti yang ada tertulis di kitab, kita buka ayat kitab kita ya, biar abang tidak salah membacanya, yaitu dari Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, berarti Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita yang memang diutus oleh Tuhan Allah buat menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, setelah peristiwa itu di mana Allah langsung berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus yang ketiga itu langsung tersungkur jatuh, adik-adik sekolah minggu, karena mereka ketakutan, belum pernah mendengar suara Tuhan Allah sebelumnya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka untuk membangunkan mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Setelah itu, ketiga murid itu pun bergegas, berdiri dan mengangkat kepala mereka, dan mereka melihat bahwa di samping Tuhan Yesus tidak ada lagi Nabi Musa dan juga Nabi Elia. Setelah itu, Yesus pun mengajak ketiga murid-muridnya ini
untuk bergegas turun dari gunung tersebut. Dalam perjalanannya, Yesus berpesan kepada mereka untuk tidak menceritakan peristiwa yang terjadi di gunung ini kepada siapapun ataupun kepada satu orang pun saja, sebelum Anak Manusia dibangkitkan di antara orang mati. Nah, oleh karena itu adik-adik, untuk mengingat cerita kita hari ini, kakak dan abang menceritakan tadi bahwa kita perlu mengerti di dalam hidup kita, semuanya itu berbicara tentang kehidupan Tuhan Yesus. Bukan kehidupan tentang Musa ataupun kehidupan tentang Nabi Elia. Oke, adik-adik sekolah minggu yang kita kasihi, Yesus itu adalah Yesus yang terbaik. Yesus yang terindah. Yesus adalah segala-galanya di hidup kita. Nah, adik-adik, jika Yesus ada bersama kita, ada di dalam hati kita, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus sendiri pun akan memberikan yang terbaik buat kita dan memberikan apa yang adik-adik sekolah minggu minta. Dan adik-adik sekolah minggu berdoa bersama Tuhan Yesus untuk meminta, Tuhan berikanlah saya nilai yang baik ya Bapa. Nah, dari situ doa-doa adik sekolah minggu akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Yang paling penting ya Bang Tamrin, kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tetap memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, itu dia cerita yang sudah disampaikan oleh Abang Tamrin dan Kak Devi buat minggu ini. Untuk menutup cerita pada minggu ini, kita bersatu dalam doa ya, dari semua lipat tangan dan tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa buat berkat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Buat hari ini kami guru-guru sekolah minggu, Bang Tamrin dan Kak Devi telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Bapa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah melalui online ini ya Bapa. Kiranya Tuhan apa yang telah kami sampaikan semoga menjadi kekuatan dan penerang bagi hidup kami ya Bapa, untuk tetap selalu memuliakan Engkau ya Bapa di atas segala-galanya ya Bapa. Tiada yang lebih baik daripadamu selain Engkau ya Yesus, hanya Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga adik sekolah minggu yang ada di rumah dan juga orang tua yang telah menjaganya dalam kebaktian hari ini Bapa. Kami tutup bungkus cerita kami hari ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. God bless you. Adik-adik, itu dia cerita yang sudah disampaikan oleh Bang Tamrin dan Kak Devi. Semoga bisa bermanfaat ya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu ini, kakak undang adik-adik semuanya kita untuk bangkit berdiri. Kita tutup dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281. Sekalian dansa, sekalian
Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, tetap semangat, tetap bersukacita, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita semua. Shalom. Pinggangku ke kiri,